Malam saudara, hari jadi ke-50 PDI Perjuangan, jadi hari yang spesial. Meskipun pada malam hari ini atau sejak pagi tadi di G-Expo Kemayoran Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih belum juga mengumumkan siapakah capres yang akan diusung di Pilpres mendatang. Tapi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah memastikan bahwa salah satu kadernya lah yang akan diusung sebagai capres di Pilpres mendatang. PDI Perjuangan punya golden ticket karena tidak perlu berkoalisi. Tapi yang jadi pertanyaan, siapakah kader internal yang akan dipilih Bu Mega nanti? Ini jadi salah satu diskusi kita pada malam hari ini, tapi tentu tak hanya itu saudara. Di hari jadi PDI Perjuangan yang ke-50 hari ini, dengan tema Genggam Tangan Persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam, jadi semangat yang digelorakan di HUT PDI Perjuangan kali ini. Bagaimana PDI Perjuangan memaknai hari jadinya yang ke-50 dan apa saja makna pidato penting dari sang Ketua Umum. Kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Jana, apa kabar? Kabar baik Pak Hasto. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Burhan. Malam Livi, malam Pak Sekjen. Malam Mas Burhan. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, saya akan putarkan dulu poin-poin penting dari pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu enggak bapak saya siapa? Loh, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI. Partai Nasional Indonesia, itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal
4 Juni 1927. Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan, karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Iya, kalian tuh mesti ingat loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Ayo angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah? Kok akeh men saya ngora angkat tangan, berarti belum pada turun ya. Ada yang sudah, ada yang menang. Ayo, ngopo kok belum turun? Lo katanya harap tempur, mau menang apa tidak? Bohong. Bayangkan beliau sendiri itu mengorganisir rakyat. Banyak kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang rakyatnya sandal jepit. Ya saya bilang, oh saya sangat begini. Rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya. Saya bilang, dari mana? Yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa. Tapi kalau rakyat mau ngikut, mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No, rakyat itu karena melihat saya tahu bonding tulus saya nglosor. Kamu pernah nglosor? Tahu nglosor? Selalu lemes toh, karena berarti banyak yang nggak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa tuh duduk mending ditiker, ya saya depro aja yang ngomong Jawa lah aku. Kados pundi panjenengan niku bapak-bapak ibu-ibu lho Bu, bungah kula Bu, ketemu di los aku nangis aku. Dicium-cium, kupikir rakyatku ki koyo ngene toyo. Nah itu bonding, saya cari bonding tuh apa? Menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa ada getaran yang apa ya? Ya kalau ndak turun ke bawah ndak akan merasakan. Lalu mulai hari ini saya untuk supaya gampang ya diingat, saya mencari kata-kata. Jadi saya pikir rakyat itu adalah sama atau simbolisnya akar rumput. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kucintai. Jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena ngikuti PNI. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI Perjuangan. Jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan karena di sini masuk PNI. Saya mikir enggak,
saya sumpah loh sama bapak saya. Saya bilang, Bapak, saya minta restumu, saya mau masuk partai politik. Dulu keluarga Bung Karno tuh dijegal loh, nggak boleh. Pokoknya cerita pendeknya gitu. Sekarang Toto ditawari. Saya bilang saya akan masuk. Saya minta restu kakak saya tuh di situ, mana dia tadi ya? Ada. Nah itu minta untuk bisa hadir. Nah, saya minta restu sama beliau dan saya sumpah sama bapak saya, Bapak, saya masuk tapi ke Partai Demokrasi Indonesia, tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia, nanti Bapak lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil. Nah ini juga penting nih untuk 50 tahun. Jadi genggam tangan persatuan itu kan sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan Indonesia, dibangun untuk semua, tidak membeda-bedakan suku, agama, gender, Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno saja di dalam Sarinah tahun 47 itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung Garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia Raya. Wah, saya baca itu aja mongkok, tapi laki dan perempuan. Nah kalau saya lihat, coba bayangkan kalau satu bulunya saja dicabut, maka nggak bisa somplak dia, nggak bisa terbang kalau nggak percaya. Jangan tapi sakit, ambil satu sayap. Itu dia tadi pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai sejarah PDI Perjuangan. Saya ke Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto. Pak, kalau memaknai 50 tahun PDI Perjuangan di tahun 2023 ini adalah tahun pembuka, tahun politik katakanlah sebelum 2024. Apa makna 50 tahun buat PDI Perjuangan? Ya, makna terbesar yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa berpolitik itu menyatu dengan akar rumput, dengan cara mengorganisir mereka, dengan cara memahami seluruh mimpi, kehendaknya, dan kemudian partai memperjuangkan itu. Karena itulah di dalam ulang tahun ini Ibu Mega lebih banyak berkontemplasi, berdialog dengan anak-anak beliau. Sehingga mengapa tidak mengundang para ketua umum partai, karena sejak awal Ibu Mega mengatakan saya mau bertemu dengan anak-anakku dari struktur yang paling bawah, dari anak ranting PAC, Satgas, dan menyapa mereka. Karena sejatinya berpolitik, berpartai itu harus memahami seluruh kehendak mereka. Tanpa itu tidak akan mungkin memahami seluruh makna kesejarahan PDI Perjuangan yang syarat dengan berbagai politik intimidasi, berbagai politik yang dihadapkan pada rejim yang otoriter. Tetapi dalam situasi seperti itu, ketika pemimpin dan rakyat itu bonding, di situ akan muncul suatu energi perjuangan. Jadi Bu Mega mengingatkan bahwa bonding itulah yang harus ditemukan oleh setiap kader-kader PDI Perjuangan, dan itu harus membuka alam rasa kita, membuka alam pikir dalam rangka bagaimana rakyat yang tertindas, yang miskin, yang wong cilik, yang petani ini memiliki suatu daya hidup untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui keputusan politik. Tetapi pada saat bersamaan alam pikir ini digerakkan oleh alam rasa. Disitulah maka pemimpin akan diterima oleh rakyat karena ia merupakan bagian dari rakyat yang dipimpinnya. Bonding itulah yang harus ditemukan. Oke, tadi dalam pidatonya di cuplikan tadi Bu Mega juga sempat mention soal jadi politisi itu jangan mikir untuk kaya. Selain itu tadi juga Bu Mega bicara soal kesetaraan gender. Ini apa yang kemudian pesan atau message apa yang sebetulnya ingin disampaikan Bu Mega ke masyarakat luas khususnya? Ya, karena politik adalah bukan untuk mencapai kenikmatan sesaat, apalagi dikatakan untuk mendapatkan suatu kenyamanan. Ibu Mega sangat mengkritik keras ketika ada anggota, ada kader partai yang terjebak di dalam zona nyaman, sehingga menjadikan kekuasaan itu hanya sebagai suatu cara
untuk melakukan mobilisasi vertikal dan kemudian memperkaya diri. Itu yang paling tidak disenangi oleh Bu Mega, karena berparti kita harus membangun seluruh fungsi-fungsi partai, membangun infrastruktur partai agar seluruh kehendak dari rakyat itu dapat ditangkap secara agregat dan kemudian diperjuangkan menjadi keputusan politik partai. Maka beliau mengatakan, saya tidak melarang setiap orang untuk hidup baik, untuk meningkatkan taraf hidupnya, tetapi yang beliau tentang adalah menyalahgunakan kekuasaan, apalagi korupsi. Oke, saya ke Pak Burhan. Pak Burhan, kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, tanpa mengundang satu ketua umum parpol manapun, dijadikan konsolidasi rumah tangga, kalau istilahnya Bu Mega hari ini, dikatakan ini adalah cara saya untuk melihat bagaimana rumah tangga saya di sini. Anda melihat ini adalah upaya Bu Mega untuk memastikan bahwa mesin partai politiknya berfungsi mulai dari akar rumput? Ya, kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam pidato kepada peserta hari ulang tahun PD Perjuangan yang ke-50, itu sebagian besar itu isinya ke dalam. Jadi misalnya di awal-awal Ibu Mega mengingatkan tentang sejarah berdirinya PDI yang tidak bisa dilepaskan dari PNI yang didirikan oleh ayahnya. Jadi ada unsur semacam mengingatkan kembali apa sih yang menjadi intisari perjuangan lahirnya partai ini. Dan itu disampaikan kepada anak-anak beliau dengan bahasa yang mudah dipahami dan sekaligus mengingatkan bahwa akar historis itu tidak bisa ditinggalkan meskipun usia partai sudah sekitar setengah abad. Jadi kalau dilihat dari materinya memang wajar kalau Ibu Mega tidak mengundang partai-partai lain, karena memang lebih bersifat konsolidasi internal. Apalagi kalau kita tarik mundur ke 14 Februari 2024, itu kurang lebih sekitar 13 bulan dari sekarang. Artinya mesin partai memang sudah harus disiapkan, tetapi Ibu Mega mengingatkan secara elektoral saja tidak cukup kalau misi-misi dan akar historis partai tadi dilupakan oleh kadernya sendiri. Jadi saya lihat tadi 10 menit pertama banyak sekali pesan-pesan ke dalam yang kemudian ditarik dari akar berdirinya PDI, hasil fusi yang dipaksakan oleh Orde Baru, dan Ibu Mega mengingatkan bahwa partai ini didirikan dengan susah payah, dengan jerih payah, bahkan ada intimidasi di akhir Orde Baru yang kemudian melahirkan PD Perjuangan. Jadi semangat itu, jadi kira-kira sebelum bertempur mereka diingatkan untuk ingat sejarah masa lalu, karena apa yang dilakukan hari ini dan masa depan tidak bisa dilepaskan dari sejarah sebelumnya. Oke, saya ke Pak Hasto. PDI Perjuangan itu punya golden ticket, Pak Hasto. Nggak perlu katakanlah berkoalisi dengan partai manapun, bisa mencalonkan sendiri, bisa maju sendiri. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan dan ditunggu-tunggu hari ini, Pak Hasto, ketika di 2019 lalu, di hari jadinya PDI Perjuangan, kala itu Bu Mega mengumumkan Pak Jokowi untuk kemudian maju sebagai capresnya dari PDI Perjuangan. Itu ditunggu-tunggu hari ini, Pak Hasto. Tapi tidak keluar nama itu dari Bu Mega. Bu Mega hanya menyebutkan bahwa saya pastikan akan salah satu kader PDI Perjuangan yang maju dari PDI Perjuangan untuk jadi capresnya. Kenapa nama itu tak kunjung muncul? Yang pertama, golden ticket itu kan kepercayaan rakyat. Itu tanggung jawab PDI Perjuangan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan juga bagi masa depan. Yang kedua, terkait dengan pemimpin, mengapa tidak muncul di hari ulang tahun PDI Perjuangan? Karena Ibu Mega lebih banyak mengingatkan tentang pentingnya api perjuangan itu. Buat apa diumumkan ketika seluruh desain dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ke depan juga masih dipersiapkan. Dan kemudian yang lebih penting dari itu, Ibu Mega sedang menunggu momentum yang tepat di luar langkah-langkah konsolidasi. Karena nanti akan bias. Ketika di dalam momentum ulang tahun 50, di mana perspektif historis dan menggelorakan api perjuangan yang akan muncul manakala kader itu bonding dengan rakyat yang dipimpinnya, rakyat yang menjadi sumber inspirasi untuk diperjuangkan seluruh kehendaknya, kemudian dijadikan satu dengan pengumuman, maka nanti menjadi bias di sini. Maka tentu saja setelah Ibu Mega melakukan kalkulasi yang matang pada momentum tepat, hal itu akan disampaikan. Dan tadi di dalam makan siang bersama dengan Bapak Presiden Jokowi juga akan dilakukan
pembahasan lebih lanjut, pertemuan antara kedua pemimpin, dan tentu saja itu tidak bisa terlepas dari pemilu 2024 yang akan datang. Meskipun Bu Mega juga tadi sudah memastikan lewat Pak Jokowi, tadi Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa namanya sudah ada di kantong Bu Mega sebetulnya, tinggal diumumin aja. Itu yang kita tunggu-tunggu, kenapa nggak keluar-keluar namanya. Tapi sebelum nanti kita akan bicara lebih dalam lagi soal itu, saya mau bicara dulu soal cukup 2 periode yang sempat dimention oleh Bu Mega. Ini sekaligus memastikan bahwa isu-isu 3 periode, kelanjutan periode berikutnya yang akan dilanjutkan oleh Pak Jokowi itu dipastikan tidak akan ada, Pak Hasto. Karena memang Ibu Mega sosok yang memegang teguh konstitusi. Beliau selalu mengingatkan pada kami-kami di dalam rapat-rapat partai, konstitusi itu harus dilihat suasana kebatinannya, ada rohnya. Sehingga konstitusi itu menjadi aturan peranatan bersama tentang tata pemerintahan negara yang baik. Ketika itu nanti dilanggar, apalagi oleh bujuk rayu kekuasaan, kata Bu Mega, maka itu bisa menciptakan suatu persoalan tersendiri. Maka lebih baik kokoh, tegas, supaya tidak ditafsirkan lain-lain. Ya dikatakan ya 2 periode. Oke, sebelum saya ke Pak Burhan, kita dengarkan dulu pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai kepastian cukup 2 periode. Ini dia. Kita masuk Dani 2023 kan baru mulai. Nah, ini udah disebut ini tahun politik, tahun pemilu. Jadi kan benernya apa sih? Padahal ya udah jalan loh pemilu. Dari reformasi modelnya begitu, ketika zaman Bung Karno 55 udah, waktu zaman Orde Baru udah, sekarang dibilang ini reformasi, ini kelima ya, kita pemilu kelima ya. Nah, jadi kan sebetulnya sudah ya terus kenapa ya kok kayaknya sekarang itu heboh tapi nggak jelas gitu. Saya bilang kok tahun ini itu saya sebut seperti tahun anomali gitu. Jangan juga keadaan weathernya juga sekarang kan tidak jelas ya. Maksud saya aturannya kan sudah ada. Tata kenegaraan ada, tadi seperti tadi konstitusi saya sebut, terus yang namanya pemerintahannya sudah ada aturannya. Lah sebetulnya kan kita kerja, terus setelah itu ya masing-masing dong untuk bagaimana nanti berjalan dengan baik, harus tepat waktu. Ini mari kita pikirkan bersama perjalanan Republik yang 77 tahun ini tentunya 78, bahwa dari sisi pemilu apapun pada waktu itu luar biasa loh, membangun Republik, dan akhirnya meskipun tentunya baru tahun 55 itu ada pemilu. Tapi artinya itu kan pemerintahan menoto diri. Terus setelah itu pemilu juga makin berjalan. Nah, jadi kalau sudah diputuskan, itu susah payah kan. Sampai saya pikir ya, pada waktu kita mengadakan sidang MPR, itulah yang juga karena belum ada pemilu langsung, yang mestinya padahal janjiannya partai yang menang itulah yang akan dicalonkan jadi presiden. Tapi kan karena belum pemilu langsung, jadi yang dilakukan adalah di sidang MPR. Kejadiannya kan begitu. Buat saya itu sebagai sebuah perjalanan saja. Pembelajaran pada saya. Republik yang kita bangun ini ternyata tidak mudah. Dan kalau tadi kemarin ditanya oleh Kompas, saya bilang, apa yang Ibu harapkan untuk ke depan? Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen. Harus ada kontinuitas. Karena
saya sendiri ndak bisa tahu, saya bilang. Kalau nanti sepertinya membuat patokan, pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya kan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya, lo ya betul enggak, susah payah loh kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya tanya, apa benar sih partainya Amerika itu cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, mendadak gitu, sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Iya, itu dia tadi cuplikan pernyataan atau pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kalau sudah 2 kali ya cukup 2 kali, bukan Pak Jokowi nggak pinter, tapi memang sudah habis jatahnya 2 kali. Saya ke Pak Burhan dulu, Pak Burhan. Jadi gimana memaknai pidato Bu Mega ini sekaligus jadi alarm buat orang-orang yang suka melemparkan isu 3 periode bahwa stop, udah, saya udah bilang cuma 2 kali kok gitu. Ya, saya terus terang orang yang paling bahagia ya mendengar pidato Ibu Mega mengenai komitmen dan konsistensi ideologis terkait dengan demokrasi konstitusionalis. Jadi kalau kita dengarkan uraian panjang beliau tadi mengenai cukup 2 periode sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 45, itu semangat dasarnya adalah kita harus komit terhadap demokrasi konstitusionalis. Nah, apa itu demokrasi konstitusionalis? Dalam literatur, demokrasi konstitusionalis itu dicirikan oleh 2 hal. Satu adalah pembatasan masa jabatan kekuasaan, yang kedua adalah pembatasan kewenangan kekuasaan. Karena spirit kekuasaan itu punya implikasi negatif kalau tidak dibatasi. Ya, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ini doktrin Lord Acton, di mana kalau kekuasaan dibiarkan
tanpa ada proses pembatasan, dikhawatirkan justru akan koruptif. Dan itu akan merusak demokrasi itu sendiri. Jadi komitmen itu yang saya sangat senang dimunculkan kembali oleh Ibu Mega, karena bagaimanapun masih ada usaha-usaha dari pihak-pihak tertentu untuk kembali menggulirkan apa yang disebut dengan istilah perpanjangan masa jabatan, entah itu melalui 3 periode atau melalui penundaan pemilu. Nah, terakhir kan muncul statement dari 2 ketua lembaga tinggi negara yang menurut saya mengindikasikan bahwa usaha ke arah sana itu belum selesai. Dan kalau misalnya kita runut ke belakang, bahkan sebelumnya kan ada 3 ketua umum yang mengindikasikan penundaan pemilu. Dan kalau misalnya tidak ada PDI Perjuangan yang berada di garis depan untuk menolak inisiatif inkonstitusional tersebut, kemungkinan besar sudah terjadi. Padahal kita tahu kalau kita bicara secara elektoral, secara pragmatis, PDI Perjuangan diuntungkan loh. Ya. Karena presidennya dari partai ini. Betul. Tetapi secara konstitusional, PDI Perjuangan mengingatkan itu telah crossing the line. Dan itu ditegaskan lagi oleh Ibu Mega sekarang ini. Jadi saya mengapresiasi langkah PDI Perjuangan, komitmen konsistensi ideologis tadi disampaikan sekali lagi, dan karenanya PDI Perjuangan tetap berhak menyandang nama demokrasi di tengah kata partai ini. Gitu. Oke, saya PDI kan demokrasi ya. Baik, saya ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini ibunya, ibaratnya ibunya anak-anak sudah menyatakan bahwa anak saya udah cukup 2 kali aja. Jadi yang lain tuh udahlah berhenti, katakanlah seperti itu. Jadi Bu Mega sendiri sudah memberi warning kalau 2 kali ya sudah cukup 2 kali begitu. Ini konsistensi kalau tadi Pak Burhan katakan. Ini komitmen yang kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Mega. Apalagi kemudian makna yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat soal apa yang tadi jadi poin-poin penting Bu Mega soal 2 periode itu cukup? Ya, ini warna politik PDI Perjuangan yang diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Menjadi kader partai itu harus kokoh pada prinsip, kokoh pada jalan ideologi. Meskipun jalan ideologi ini terjal dan berliku, tetapi kita harus kokoh. Dan kita nggak boleh mudah tergoda oleh berbagai bujuk rayu kekuasaan yang dalam kalkulasi tadi Mas Burhanuddin Muhtadi. Kalau misalnya ada perpanjangan, itu PDI Perjuangan yang diuntungkan. Tetapi politik kan bukan sekedar mencari untung, apalagi perspektifnya jangka pendek. Politik kami diajarkan untuk taat pada aturan main, setia pada jalan ideologi dan jalan konstitusi. Dengan demikian, sebagai rule of the game, semua disepakati bersama. Ketika itu kita langgar, yang terjadi adalah suatu kekacauan. Maka dengan ketegasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ya seluruh anggota partai, fraksi PDI Perjuangan, termasuk struktur yang paling bawah, taat asas. Dan ketika ada pihak-pihak yang mencoba menghidupkan wacana yang tidak sehat, ya tentu saja PDI Perjuangan akan mengingatkan. Oke, saya kembali lagi ke Pak Burhan. Kalau Bu Mega sudah tadi menyatakan bahwa stop, artinya sebagai pimpinan partai yang dianggap paling diuntungkan jika wacana itu diteruskan, artinya harusnya partai politik lain yang juga sempat ikut memention wacana tersebut harusnya juga ikutan berhenti dong ya? Harusnya. Jadi bayangkan presiden, orang nomor 1 di Republik ini, itu kader petugas PDI Perjuangan. Kemudian pemenang pemilu 2019 PDI Perjuangan. Jadi kalau hitungannya adalah kalkulasi politik jangka pendek, siapa yang diuntungkan jika terjadi penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan? Ya PDI Perjuangan. Tetapi kan Ibu Mega mengatakan tidak. Nah itu yang menurut saya kita harus mengapresiasi. Karena bagaimanapun kalau misalnya inisiatif ini didukung oleh PDI Perjuangan, sudah hampir dipastikan terjadi penambahan masa jabatan kekuasaan. Dan itu alarm buruk terhadap proses demokratisasi yang sudah kita canangkan sejak 98. Jadi tadi Ibu Mega implikasinya Mas. Implikasinya. Karena itu mutatis mutandis. Memutar balik. Nanti di bawah juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ini kalau misalnya itu dibiarkan, itu jadi presiden buruk buat proses konsolidasi demokrasi. Tadi kan Ibu Mega mengingatkan kembali ya, flashback ke masa sebelumnya. Ketika ada proses penambahan jabatan kekuasaan, apalagi tanpa melalui proses yang konstitusional, itu yang terjadi adalah jatuh bangun. Dan kita sebagai bangsa tidak naik kelas. Nah itu yang diingatkan. Meskipun lagi-lagi secara elektoral, secara politik jangka pendek yang diuntungkan oleh partainya sendiri. Tetapi Bu Mega mengatakan tidak. Nah ini artinya kepada partai lain, kepada elit-elit politik yang lain, stop. Karena
kereta udah jalan, kalau kemudian dihentikan di tengah jalan, saya khawatir harga yang harus kita bayar sebagai bangsa terlalu mahal. Oke, meskipun sejumlah isu yang kemudian digulirkan untuk isu perpanjangan periode ketiga ini kan bicara soal tingkat kepuasan terhadap pemerintah yang juga masih tergolong cukup tinggi ya Pak Burhan. Nah ini yang saya harus sampaikan ya. Jadi memang kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu 71,3%. Wah itu luar biasa tinggi sekali. Jadi ada studi yang menunjukkan di antara 13 negara demokrasi itu Presiden Jokowi approval-nya nomor 2 di antara pemimpin negara-negara demokrasi, hanya kalah dibanding Narendra Modi. Approval-nya Joe Biden, approval-nya Perdana Menteri Australia, Inggris, semuanya kalah. Tetapi jangan lupa masyarakat kita juga sangat pintar. Mereka puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu satu sisi, tapi sebagian besar yang puas, mayoritas yang puas itu juga mengingatkan bahwa ada pembatasan masa jabatan. Jadi puas itu satu sisi, tetapi komitmen terhadap demokrasi konstitusional itu sisi lain. Itu artinya kita, rakyat kita ini itu mampu berpikir kompleks. Bahkan pendukung PD Perjuangan sendiri, pendukung Pak Jokowi sendiri, mereka setuju bahwa Pak Jokowi sudah kinerjanya baik, tetapi soal komitmen 2 periode itu juga mereka tegaskan. Kan artinya jangan disalahpahami bahwa seolah-olah karena puas kemudian menginginkan perpanjangan. Itu 2 hal yang berbeda. Oke, ya meskipun kalau misalnya tadi sekali lagi dikatakan jika memang ada perpanjangan masa periode itu adalah PDI Perjuangan yang diuntungkan. Tapi tadi Bu Mega juga sudah memastikan bahwa Pilpres akan diteruskan, nanti akan bergulir di 2024 karena PDI Perjuangan sudah punya calonnya sendiri dari internal partai. Nanti meskipun masih belum juga diumumkan oleh Bu Mega, tapi kita akan dengarkan dulu mengenai siapa sih capres yang dipilih PDI Perjuangan dan kenapa Bu Mega masih belum juga mengumumkannya sampai sekarang. Ini dia. Ini orang kan sekarang nunggu, nah, makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumumke ibu sopo. Ya. Baru kan pada ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Aja aku sampai liatin, aku bilang mau Mbak Puan sama Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya, jangan deh niruin. Loh kok kayak gitu ya, gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasto, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Apa tadi di mana ya? Habis Hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang
aku nggak mau kayak ngono lho tok ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum asa orang katanya aturannya udah jelas. Yang bakalan calon itu diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung. Itu beda loh. Antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Lha iyalah. Aturannya ngono. Loh tapi kok aneh-aneh. Ono bae. Udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir ini ngapa toh yo. Ya makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada. Calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question. Mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya dong. Jangan lupa itu organisasi partai politik. Jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya tidak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya. Tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Melamar dulu KTA. Ya toh? Lihat aja ADART. Melamar dulu. Udah nanti dilihat. Oke, kalau mau meneruskan masuk struktur dulu. Di dalam reng-rengan struktur bisa jadi 3 kan yang diperebutkan selalu, ketua, sekretaris, bendahara. Ya, gitu. Udah toh, kalau sudah ingin jadi legislatif, oke. Maunya di mana, dapilnya di mana, kan gitu. Baru nanti masuk reng-rengannya yang namanya eksekutif, gitu. Udah diatur di kita. Nah, dengan begitu ada sekolah partai, saya bikin lagi bagi yang lain. Apakah kursus-kursus segala apa untuk menambah pengetahuan berpolitiknya, apa maksud dari PDI Perjuangan berjuang, membentuk organisasi politik yang banyak sekarang pengikutnya. Sekarang ini yang mau masuk, tadi saya lapor sama Pak Jokowi, yang mau minta KTA banyak loh. Nah, jadi kalau ibu tuh bilang turun ke bawah, tolong mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya. Kalian begini, kita maunya membesarkan partai ini. Tentu dong, itu pasti umum keinginan semua partai. Bikin, tambahin dong. Itu kan menambah apa? Anggota. Tadinya kami disebut simpatisan. Akhirnya orang itu bilang, saya mau KTA. Jadi tidak ada pemaksaan. Monggo. Nah, setelah itu seperti tadi susunannya. Itu dia tadi cuplikan pernyataan pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa kader PDI Perjuangan yang akan jadi capresnya, kurang lebih gitu ya Pak Hasto ya. Tapi yang ditunggu-tunggu ini Pak Hasto, kenapa nggak keluar juga namanya Pak Hasto? Ya Ibu selalu bilang sabar. Kan kita punya kesabaran revolusioner. Apalagi kalau kami belajar ya. Ini kan kami juga menerbitkan sejarah Partai 50 dalam versi yang populer. Itu memang luar biasa kami digembleng oleh sejarah. Ya karena itulah terkait dengan pemimpin, dia sosok yang harus bertanggung jawab terhadap masa depan, bertanggung jawab terhadap lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sehingga pemimpin ini lahir bukan dari dansa-dansa politik kata Bu Mega, tetapi melalui perenungan yang mendalam untuk melihat
karakternya, jati dirinya, pengalamannya, agar betul-betul menjadi pemimpin yang mumpuni. Karena itulah aspek momentum itu juga selalu dihitung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, saya ke Pak Burhan. Pak Burhan, memastikan bahwa kadernya yang akan maju jadi salah satu capres di 2024 mendatang. PDI Perjuangan akan mengusung kader internalnya, tapi kan memang dari awal ada kader yang kemudian masih diperdebatkan antara Mbak Puan dan juga Pak Ganjar. Bagaimana kemudian Anda memaknai bahwa ini masih ada di zona abu-abu sebetulnya, meskipun kader tapi masih belum keluar namanya? Ya, soal penyebutan atau announcement siapa capres yang diusung oleh PDI Perjuangan tentu sangat ditentukan juga oleh konstelasi pihak lawan. Jadi kalau kita lihat per hari ini kan belum ada capres. Jadi misalnya Nasdem sudah mendeklar Anies, tetapi Anies kan Nasdem kan tidak cukup kursinya. Jadi per hari ini itu tidak ada capres yang sudah didaftarkan oleh partai ke KPU. Jadi Anies pun belum cukup, setengah dari persyaratan presidensial threshold pun belum sampai. Karena Nasdem kurang lebih sekitar 9-10%. Artinya masih kurang 2 partai lagi untuk bisa mendaftarkan Anies. Nah pada titik itu Livi, siapapun calon yang nanti akan diusung oleh partai itu juga akan memunculkan respon dari internal PDI Perjuangan. Siapa calon yang dianggap tepat untuk merespon atau mengantisipasi capres yang diusung oleh partai lawan. Jadi menurut saya meskipun lagi-lagi ya PDI Perjuangan sudah punya golden ticket, punya boarding pass, betul, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi kalau kita lihat sejarah, PDI Perjuangan tidak pernah maju sendirian, meskipun boarding pass sudah ada di tangan. Jadi sejak 2004 sampai 2019 PDI Perjuangan bersama partai lain. Tetapi masalahnya partai-partai lain kan juga belum memunculkan namanya. Jadi kalau kemudian dimunculkan dari sekarang, justru akan kembali ke PDI Perjuangan. Jangan lupa ya, alasan PDI Perjuangan tidak ngomong copras-capres selama ini adalah supaya mendengar aspirasi rakyat. Nah partai lain belum mengusung nama kok PDI Perjuangan lebih awal. Justru akan kembali gitu ya, kritik yang selama ini disampaikan ke PDI Perjuangan sendiri jika terlalu awal menyampaikan capres yang diusungnya. Jadi menurut saya sih menunggu respon atau manuver dari partai lain, baru kemudian kita bisa melihat konstelasi capres yang akan muncul di 2024 nanti. Oke, Pak Jokowi juga tadi di pidatonya memuji Ibu Mega, Pak Hasto, soal saya memuji Ibu Mega karena tidak gerasa gerusu, bahasanya gitu ya, dalam mengumumkan sosok capres, meskipun namanya sebetulnya sudah ada di kantong Bu Mega. Itu yang juga sebenarnya membuat kita semua gemes. Kenapa sih nggak diumumin aja? Kita semua menunggu-nunggu loh, jangan-jangan momentum tahun 50 tahun PDI Perjuangan hari ini tuh akan sama dengan 2019 lalu ketika Bu Mega mengumumkan Pak Jokowi kala itu. Tapi kali ini tidak terjadi, Pak Hasto. Ya sebenarnya tadi saling memuji. Ibu Mega juga mengatakan Pak Jokowi itu pintar, sosok yang beliau pilih, maka Pak Jokowi dinilai oleh Ibu Mega mampu menjabarkan ya seluruh pemikiran dari Bung Karno dan Ibu Mega itu sendiri. Misalnya dengan G20 yang kemarin sangat fenomenal dengan pendekatan pembangunan Indonesia sentris. Nah untuk itulah maka calon presiden yang dipersiapkan ke depan, mengapa itu harus menunggu momentum yang tepat, melihat kalkulasi secara eksternal. Tetapi bagi Ibu Mega yang lebih penting adalah kesiapan dari internal partai, keyakinan dari internal partai, struktur partai. Ketika sudah dinyatakan memiliki suasana kebatinan untuk menerima instruksi dengan tepat dan semuanya kemudian akan bergerak dalam satu rampak barisan, maka Ibu Mega pasti akan mengumumkan calon tersebut. Dan ini harus satu kesinambungan kepemimpinan. Nggak bisa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemudian tidak dilanjutkan oleh presiden ke depan, dan Ibu Mega banyak belajar terkait dengan hal tersebut. Maka ini harus menjadi satu mata rantai kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi dan calon presiden yang nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kesinambungan inilah yang sangat penting. Jadi sabar dan tunggu momentumnya. Dan itu dikatakan semuanya ketika Mbak Puan bertanya, Mas Prananda bertanya, saya bertanya pada Ibu, Bu kenapa nggak tidak segera dibuka kantong-kantongnya? Udah sabar, ini kewenangan Ketua Umum. Ibu selalu bilang seperti itu. Dan tidak bisa dibandingkan dengan
sebelumnya, Ya. karena pada waktu hari ulang tahun PDI Perjuangan sebelumnya nama Pak Jokowi disebut sebagai capres karena posisi Pak Jokowi sebagai calon presiden petahana yang Ya. masih punya hak konstitusional untuk maju lagi di 2019. Oke. Kalau sekarang itu tidak ada capres petahana. Dan saat yang sama petanya memang masih sangat cair. Artinya sangat ditunggu oleh konstelasi baik di tingkat eksternal partai-partai maupun konstelasi di tingkat basis masa pemilih. Jadi memang beda, tidak bisa kita bandingkan dengan sebelumnya. Jadi nggak bisa disamain dengan 2019 ya? Beda. Oke, kalau di 1 Juni 2023 ini Pak Hasto, kabarnya kan akan ada konsolidasi lebih besar di GBK. Mungkin nggak akan diumumin di sana? Jadi sebenarnya bukan sekarang, tapi nanti di 1 Juni. Ya tadi kan Ibu bilang saya nggak bisa ditekan-tekan, punya kalkulasi dan tradisi Ibu Megawati sebelum mengumumkan kan beliau berkontemplasi, kemudian nyekar ke tempat Bung Karno dan juga tentu saja karena Pak Presiden Jokowi itu beliau kader partai yang sedang menjabat, tentu saja dialog intens dengan Pak Jokowi juga akan dilakukan oleh beliau. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana seluruh jajaran partai itu bergerak ke bawah. Karena ketika momentumnya tiba dan jajaran partai ini betul-betul sudah blended dengan rakyatnya, maka ini akan menjadi pergerakan. Ini akan menjadi suatu momentum yang membangun optimisme bagi masa depan Indonesia Raya kita. Itu yang diharapkan oleh Bu Mega. Oke, saya juga tadi tertarik dengan kalimat kader PDI Perjuangan. Tadi kita lihat ada Gibran yang sekarang jadi wali kota Solo, anaknya Pak Jokowi. Tadi Bu Mega juga sempat memperkenalkan anaknya Bu Puan gitu. Artinya sekarang PDI Perjuangan sudah mulai kaderisasi lebih dalam ke level yang lebih bawah lagi. Ini memang sengaja untuk dimatangkan untuk kemudian memention sekaligus partai politik lainnya bahwa PDI Perjuangan sudah menyiapkan kadernya sedemikian matang loh, seperti itu. Itu kan memang fungsi partai politik dalam seluruh teori tentang demokrasi, partai politik. Di situ ditegaskan fungsi partai untuk rekrutmen, pendidikan politik dan kaderisasi. Dan emotional bonding itu tidak bisa terlepas dari pendidikan politik di keluarga. Maka mengapa ada kecenderungan anak TNI itu menjadi TNI, Polri, kemudian anak dokter menjadi dokter, anak guru menjadi guru, misalnya seperti itu. Meskipun berbagai perubahan karena faktor sosial masih bisa terjadi. Nah, kaderisasi yang berlangsung dengan melatih dari simpatisan menjadi anggota, kemudian dididik di sekolah partai, penugasan di lapangan, kemudian ditugaskan pada level yang lebih tinggi, itu menjadi model yang dikembangkan di PDI Perjuangan. Bahkan kalau kita lihat sejarah mencatat ketika Pak Jokowi terpilih pada tahun 2014 itu sebenarnya menunjukkan kualitas demokrasi karena Pak Jokowi dari bawah, dari wali kota menjadi gubernur dan kemudian menjadi presiden. Hal inilah proses pengembangan kader yang terus dilakukan oleh PDI Perjuangan. Apa yang ditegaskan oleh Bu Mega tadi semakin membangun optimisme kami bahwa itulah partai. Berpartai itu harus dengan keyakinan ketika kita punya suatu karakter untuk lebih mendorong dari internal. Ini menjadi insentif kaderisasi dari internal partai. Akan membangun rasa percaya bagi seluruh anggota partai bahwa mereka juga bisa punya harapan untuk mendapat penugasan-penugasan lebih lanjut selama mereka mengikuti dan menjabarkan seluruh ideologi dan platform partai itu dalam kebijakan konkret bagi rakyat. Baik, saya ke Pak Burhan. Itu artinya jadi bukti bahwa kaderisasi di internal PDI Perjuangan itu berjalan. Ya, ini bagian dari apresiasi ya sebagai pihak luar yang mengamati kehidupan kepartaian di Indonesia. Saya kira apa yang dinikmati oleh PDI Perjuangan sebagai pemenang 2 pemilu terakhir itu buah dari kaderisasi yang selama ini secara konsisten dilakukan oleh PDI Perjuangan. Jadi partai ini belajar dari kekalahan pemilu 2004 setelah kemenangan tahun 99, menang secara mengagetkan 33,74%. Tetapi tidak siap melakukan konsolidasi internal sehingga di 2004 mengalami kekalahan cukup tajam, ya penurunan cukup tajam. Tetapi hanya dalam waktu yang singkat PDI Perjuangan mampu membalik keadaan dari kalah di 2004 menjadi kemenangan di 2014 dan 2019. Dan itu berkat kaderisasi. Jadi kaderisasinya dan bukan hanya di tingkat nasional. Jadi kalau kita cek pilkada-pilkada sejak 2005 sampai sekarang, itu umumnya
kader PDI Perjuangan yang mewarnai gitu ya potret kepemimpinan lokal. Dan ketika potret kepemimpinan lokal diisi oleh kader-kader berkualitas dari PDI Perjuangan, itu akhirnya naik kelas mereka. Nah, contoh paling mudah adalah Pak Jokowi. Ada yang lain misalnya Abdullah Azwar Anas gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh lain, Ibu Risma itu dari wali kota. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang awalnya berada di luar masuk ke dalam partai, mengikuti proses kaderisasi dengan segala kerumitan dan kerja kerasnya, dan akhirnya menjadi bagian dari partai ini, dan akhirnya PDI Perjuangan kebanyakan stok kader. Jadi kalau kita lihat survei-survei capres maupun survei pilkada itu memang banyak diisi oleh kader PDI Perjuangan, karena memang wujud atau eksistensi partai ditentukan seberapa sukses mereka melakukan kaderisasi. Jadi kalau misalnya mereka berhasil melanjutkan kaderisasi ini, saya tidak kaget kalau misalnya 2024 atau bahkan pemilu-pemilu berikutnya PDI Perjuangan kembali mengulang sukses. Itu kenapa PDI Perjuangan serius sekali kemudian untuk mematangkan kadernya lewat sekolah-sekolah kader, salah satunya Pak Hasto ya. Pak Hasto, kalau kita lihat kan sosok Joko Widodo ini adalah sosok salah satu kader PDI Perjuangan yang dianggap paling moncer. Jadi presiden 2 periode, katakanlah seperti itu. Pak Hasto, kalau melihat, saya ke isu yang agak lebih nasional. Tadi Pak Jokowi di pidatonya sempat mention soal keberhasilan Freeport salah satunya. Kemudian juga sempat mention soal keberhasilan pemerintahan. Tapi juga kemudian kita juga tahu ada isu yang lagi panas-panasnya di internal pemerintah soal reshuffle. Saya masuk ke situ ya Pak Hasto. Jadi gimana, apa kabar reshuffle di dalam kabinet Pak Hasto? Ya, kami berdasarkan pemetaan dan melihat concern dari Presiden Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri misalnya terkait dengan masalah pangan. Ini merupakan satu hal yang sangat serius. Kalau kita lihat sejak Maret 2020 Ibu Mega sudah mengeluarkan instruksi agar 3 pilar partai ini menanam 10 tanaman pendamping beras. Ini ketika menghadapi awal pandemi, karena Ibu Mega sudah memperkirakan akan terjadi krisis. Dan kemudian Presiden Jokowi juga berulang kali mengatakan terjadi krisis pangan. Nah, ini sebagai otokritik kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, harus betul-betul menangkap saripati dari arahan Presiden. Ketika Presiden sudah mengatakan dunia menghadapi krisis pangan, ya menterinya harus serius. Nah, ini kita lihat misalnya Menteri Pertanian, ini secara terbuka saja menyampaikan data pangan di DPR. Ternyata tidak punya validitas yang kuat. Mengatakan pada bulan Agustus mau ekspor 2 juta ton pangan ke China. Ternyata kita impor. Nah, kalau dari data saja ini sudah salah, bagaimana policy yang harus diambil? Maka hal seperti ini menjadi ranah Presiden untuk melakukan evaluasi, demikian pula terhadap menteri yang lainnya, karena masalah pangan ini merupakan persoalan yang terkait dengan mati hidupnya negeri, terkait dengan perut rakyat, maka harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan reshuffle bisa dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dan terus meningkatkan legacy dari Bapak Presiden yang memang dikatakan oleh Ibu Mega beliau sangat pintar dan luar biasa, turun ke bawah mengambil keputusan, beliau expediting terus keputusan-keputusan sampai menjadi suatu program yang konkret. Nah, termasuk juga masalah pangan. Jadi PDI Perjuangan tentu saja memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi sekiranya akan melakukan evaluasi terhadap jajaran Menteri Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju, tetapi reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Presiden. Meskipun itu hak prerogatif Presiden, tapi kira-kira sudah ada satu clue lah ya, sudah ada satu posisi yang akan diganti, kurang lebih kira-kira begitu. Cluenya pangan. Jadi meskipun periode Presiden hanya 2 kali, tapi reshuffle-nya boleh berkali-kali Pak Burhan. Kan kalau sekarang sudah 6 atau 7 kali Presiden melakukan reshuffle. Jadi Presiden Jokowi ini kalau kita lihat sejak periode pertama itu beliau tidak alergi reshuffle, bisa berkali-kali. Dan menurut saya itu kewenangan prerogatif Presiden. Berapapun kali kalau memang Presiden memandang perlu, baik alasannya kinerja atau alasan politik, itu terserah Presiden. Karena Presiden yang mendapatkan mandat dari publik, dan karenanya
partai-partai pengusung pun harus menghormati hak prerogatif yang dimiliki presiden tersebut. Oke. Dan sebagai kader PDI Perjuangan, keberhasilan pemerintahan Joko Widodo juga akan direfleksikan sebagai keberhasilan dari PDI Perjuangan. Saya berikan kesempatan terakhir bagi Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, untuk memberikan kalimat penutup kita di diskusi kita pada malam hari ini. Apa yang kemudian ingin disampaikan semangat untuk seluruh kader PDI Perjuangan yang mungkin tidak dapat hadir pada hari ini, tapi kemudian dia menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini? Ya, ini kan pesta emas 50 tahun PDI Perjuangan yang kita tanggapi bukan dengan kemeriahan, tetapi dengan melakukan kontemplasi, otokritik, kritik, dan kemudian memperbaiki diri dengan turun ke bawah untuk dengan alam pikir dan alam rasa merasakan betul apa yang menjadi harapan dari akar rumput, khususnya petani, buruh, dan nelayan. Kesanalah seluruh wajah politik kita abdikan. Nah, untuk itu kepada seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan, terus semangat, turun ke bawah sebagaimana menjadi perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan laksanakan 7 perintah harian yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 7 Januari yang lalu. Dengannya maka PDI Perjuangan akan tetap terus memimpin Indonesia Raya kita dan membawa perubahan yang progresif bagi upaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia untuk kejayaan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sekali lagi selamat hari jadi ke-50 untuk PDI Perjuangan. Saya Liviana Charlisa menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.